1176 Perjanjian Setan Gila. Nama, Pendeta Gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, rute untuk meninggalkan Gua Setan Gila jauh lebih pendek daripada saat masuk. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan tiba di surga Gua Heifan. Tidak disangka Cudu juga memiliki formasi Gu Super, dan bahkan telah mengaturnya untuk mengangkut Dewa Gu masuk dan keluar dari surga Gua Heifan. Fang Yuan merasa kagum terhadap pandangan ke depan dan persiapan Cudu. Ini adalah cadangannya. Selama dia mengatur formasi Gu teleportasi di dunia luar yang tidak ditemukan, Cudu dan yang lainnya tidak akan terperangkap di surga Gua Heifan oleh Dewa Surgawi Baizu. Ini menunjukkan bahwa meskipun Cudu menentang Dewa Surgawi Baizu dan memiliki sikap yang kuat, dia tidak hanya bersikap gegabah dan sembrono. Saudara Liu, Anda telah tiba. Cudu sudah berdiri di luar formasi, menunggu Fang Yuan. Melihat Fang Yuan, dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Fang Yuan menghela nafas, takdir mempermainkan orang-orang. Jika tidak ada kecelakaan, surga Gua Heifan pasti sudah menjadi surga yang damai. Fang Yuan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa gua surga Heifan mengepulkan asap dan api. Geraman binatang buas dapat terdengar, ada lubang-lubang besar di tanah, pertempuran sengit terjadi di kejauhan. Cudu memperkenalkan pada waktu yang tepat, Gua Surga Heifan memiliki ruang yang sangat luas. Dewa Surgawi Baizu terus-menerus mengirim binatang buas untuk menyerbu, tetapi saya telah mengundang beberapa ahli, mereka berjaga di lokasi yang berbeda, sementara saya di sini untuk mencegah Dewa Surgawi Baizu datang sendiri. Fang Yuan memiliki ekspresi serius, tatapannya mengandung makna yang dalam. Saudara Chu, Anda memiliki tanggung jawab yang berat. Saya tidak mengecewakan Anda, saya membawa apa yang Anda butuhkan. Mengatakan ini, Fang Yuan melambaikan lengan bajunya saat dua surat wasiat terbang keluar darinya. Surat wasiat itu terbang ke udara dan berubah menjadi sosok bukan abadi dan pangsan. Dari luar, orang bisa samar-samar melihat esensi abadi dan gu abadi yang mereka bawa. Fang Yuan tidak menyimpan kedua surat wasiat ini di lubang abadi miliknya sendiri. Lubang abadi yang berdaulat tidak dapat diekspos. Dalam situasi saat ini, kehendak Not Immortal dan Pang San tidak dapat ditargetkan. Sepanjang jalan, Fang Yuan telah berpikir untuk melukai kedua kehendak ini dan mengambil gu abadi yang sangat berharga itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ini sangat tidak mungkin. Alasan utamanya adalah bahwa Fang Yuan memiliki perjanjian aliansi, begitu dia menyerang, itu akan aktif, dia akan mati karena serangan balik. Kedua gu abadi ini tidak mudah direbut. Karena kehendak gu abadi tidak hanya membawa gu abadi itu sendiri di dalamnya dipenuhi dengan kehendak. Hanya dengan satu pikiran, kedua gu abadi ini akan meledak sendiri. Terima kasih, kata Cudu sambil menyimpan surat wasiat Pang San langsung di lubang abadi miliknya. Detail kecil ini diperhatikan oleh Fang Yuan, dia mencatatnya dalam hati. Lubang abadi adalah dasar dari seorang dewa abadi, itu adalah sumber daya yang paling dapat diandalkan. Orang biasanya tidak akan mengungkapkannya kepada orang luar. Cudu tampaknya sangat mempercayai Pang San. Cudu berkata kepada surat wasiat bukan dewa abadi, kamu bisa tinggal dengan sekutuku ini. Bukan dewa abadi membelai jenggotnya, tersenyum pada Fang Yuan, tubuh utamaku menebak dengan benar, kamu benar-benar memilih orang ini. Apa maksudmu? Fang Yuan bertanya. Dia dipenuhi dengan pertanyaan dan kecurigaan dalam perjalanan ke Gua Iblis Gila ini. Cudu menjelaskan, aku akan meringkasnya. Gua Iblis Gila adalah salah satu dari 10 daerah ganas di dataran utara di permukaan. Tetapi sebenarnya itu dibuat khusus oleh Yang Mulia Iblis Tanpa Batas di tahun-tahun terakhirnya, untuk mengejar rahasia kehidupan abadi. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas menyempurnakan gu turunan legendaris. Dia bersembunyi di dalam Gua Iblis Gila dan melakukan eksperimen dan penyempurnaan gu di sana, berharap untuk mencapai terobosan. Limitless Demon Venerable, hidup abadi. Mata Fang Yuan berbinar cerah, apakah Limitless Demon Venerable berhasil? Kehendak Not Immortal menggelengkan kepalanya, kami tidak yakin tentang itu. Keberadaan Limitless Demon Venerable tidak tercantum dengan jelas dalam catatan sejarah. Kesimpulannya, dia menghilang secara misterius. Apakah dia berhasil atau gagal, kami tidak tahu. Namun, kehendak Not Immortal berkata, apa yang dikatakan Cudu benar. Crazy Demon Cave memang tempat Limitless Demon Venerable tinggal di tahun-tahun terakhirnya. Gu derivasi saat ini berada di lapisan terdalam Crazy Demon Cave. Di sekitar gu derivasi, ada formasi gu super besar yang terbentuk.
Gu derivasi, gumam Fang Yuan. Gu ini sangat terkenal, bukan hanya Gu immortal, bahkan hampir semua Gu Master mengetahuinya. Alasannya adalah karena ia ada di dalam lebih besar dari. Menjelang akhir lebih besar dari, setelah 7 surga hancur, 10 anak Renzu meninggal satu persatu, dan Renzu hampir meninggal karena usia tua. Namun pada akhirnya, Renzu mengumpulkan mayat ke-10 anaknya dan mengorbankan dirinya sendiri. Semuanya masuk ke dalam perut Gu derivasi. Perut Gu derivasi meledak, meledak saat cahaya kehidupan menyebar ke seluruh negeri, menciptakan kelompok manusia pertama. Manusia-manusia ini tidak memiliki bakat Renzu atau ke-10 anaknya, tetapi mereka dapat berkultivasi setelah membangkitkan aperture mereka. Dengan demikian, umat manusia tumbuh dan berkembang, membentuk ukuran saat ini. Selama proses ini, 10 orang terhormat peringkat 9 lahir, masing-masing dari mereka memimpin era mereka sendiri dan meninggalkan jejak yang dalam di dunia. Akhirnya, situasi saat ini di 5 wilayah terbentuk. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas benar-benar memperoleh Gu turunan, apakah dia mencoba meniru Renzu, dan menciptakan ras manusia lagi? Fang Yuan mendesah kaget saat bertanya. Bukan itu masalahnya. Sang Abadi menjawab, Renzu menciptakan manusia, itu adalah metode jalan manusia yang tak tertandingi. Namun, Yang Mulia Iblis Tanpa Batas mengolah jalan aturan, dia ingin menggunakan Gu turunan untuk memperoleh tanda Dao baru, akhirnya menggunakan tanda Dao ini sebagai petunjuk untuk mencapai kehidupan abadi. Menggunakan Gu turunan untuk memperoleh tanda Dao. Fang Yuan terkejut. Cudu mengangguk, meskipun ini adalah perkiraan dari 3 iblis eksentrik gila, Gua Iblis Gila memiliki bukti fisiknya. Suara iblis di dalam Gua Iblis Gila adalah hasil dari formasi Gu Super Yang Mulia Iblis Tanpa Batas. Motifnya bukanlah untuk membuat semua makhluk hidup menjadi gila, itu hanya efek samping. Motif sebenarnya adalah untuk menyebabkan perubahan pada tanda Dao di tubuh mereka, untuk menciptakan tanda Dao baru. Jadi begitu, pikiran Fang Yuan terguncang, dia memikirkannya dan bertanya, apakah itu benar-benar berhasil? Not Immortal melanjutkan, semakin dalam kamu masuk ke Gua Iblis Gila, semakin kuat suara iblisnya. Di antara tanda Dao yang kacau, tanda Dao baru memang terbentuk. Namun, tanda Dao baru ini akan dipindahkan ke lapisan terdalam karena formasi Gu Super. Kami 3 iblis gila eksentrik ingin melewati rintangan tanda Dao ini dan memasuki inti formasi Gu Super, untuk mengendalikan Gu turunan dan membuat formasi Gu Super ini bekerja untuk kami. Tepatnya sebagai hasilnya, 3 iblis gila eksentrik membutuhkan kekuatanku. Kata Cudu. Fang Yuan langsung menyadari, dia punya tebakan. Seperti yang diharapkan, kata-kata Cudu berikutnya menegaskan tebakannya. Di lapisan terendah, semua jenis tanda Dao dari semua jalur hadir. 3 iblis gila eksentrik memiliki spesialisasi mereka sendiri, tetapi pencapaian jalur kekuatan mereka di bawahku. Jadi, mereka mengundangku, ingin menggunakan pemahamanku terhadap jalur kekuatan dan metode untuk menyelesaikan rintangan mereka dalam hal tanda Dao jalur kekuatan. Kehendak Not Immortal mendesah, ini bukan tentang membantu kami, 3 iblis gila eksentrik, ini tentang membantu diri kalian sendiri. Kami, 3 iblis gila eksentrik telah berada di Gua Iblis Gila selama ratusan tahun. Meskipun kami membuat kemajuan, itu tidak terlihat jelas. Rahasia kehidupan abadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat kami bertiga peroleh hanya dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan kalian, dan kalian membutuhkan kami, hanya dengan bekerja sama kita dapat memperoleh hasil kerja keras Limitless Demon Venerable. 3 iblis gila eksentrik melewati ratusan tahun tanpa banyak kemajuan, mereka hanya dapat merekrut orang baru untuk membantu. Cudu adalah target mereka. Dan Cudu berpikir bahwa Fang Yuan cocok, karena makna sebenarnya dari Reckless Savage, Cudu merasa bahwa dia akan mempertahankan kerjasamanya dengan Fang Yuan untuk waktu yang lama, mereka harus mendapatkan koneksi yang lebih dalam. Jadi, dia memberikan token Trick Race Demon Eccentrics kepada Fang Yuan dan memintanya untuk menemukan mereka. Di antara ketiga eksentrik itu, Not Immortal dan Pang San melihat niat Cudu, jadi mereka sangat hangat kepada Fang Yuan. Cudu, kamu adalah ahli jalur kekuatan yang hebat, saat ini di Northern Plains, tidak, di 5 wilayah, kamu adalah tokoh jalur kekuatan yang berwibawa. Tidak aneh bahwa kamu dipilih oleh 3 senior Grace Demon Cave, tetapi kemampuan apa yang harus aku pilih? Fang Yuan bertanya. Cudu tertawa terbahak-bahak, Saudara Liu, jangan terlalu rendah hati.
Kamu adalah seorang Dewa Gu tingkat 7 jalur transformasi. Kamu dapat menyamar sebagai seorang Dewa Gu tingkat 6 tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Aku melihat kesengsaraanmu, meskipun aku hanya melihatnya sekilas. Kekuatan malapetaka itu sangat besar, itu menunjukkan dasarmu yang dalam. Melihat seluruh dunia Dewa Gu Dataran Utara, dalam hal pencapaian jalur transformasi, hampir tidak ada yang dapat menandingimu. Apa, dia adalah Dewa Gu tingkat 7? Mendengar kata-kata Chudu, bahkan kehendak bukan dewa pun terkejut. Dia menilai Fang Yuan lagi, mengesankan. Dasar jalur transformasinya benar-benar dalam, baik tubuh utamaku maupun tubuh utama Pang San, kita tidak dapat membedakannya. Fang Yuan tersenyum pahit. Ini terutama karena wajah yang dikenalnya dari jurus pembunuh abadi. Tentu saja, ada juga kesan yang ditinggalkan pada Chudu oleh malapetaka itu. Wajah yang dikenalnya memang merupakan jurus pembunuh abadi jalur transformasi. Fang Yuan tahu, meskipun tingkat pencapaian jalur transformasinya tidak rendah, dasar-dasarnya dangkal. Dia mengandalkan wajah yang dikenalnya untuk membuat orang lain salah paham padanya. Namun kesalahpahaman ini cukup bagus. Fang Yuan dengan demikian menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menaikkan auranya dari peringkat 6 ke peringkat 7. Not Immortal merasakan perubahan aura Fang Yuan dan menatap dengan mata terbuka lebar, benar-benar terkejut. Aku tidak bermaksud menipumu, tetapi aku akan pergi ke tempat yang berbahaya. Aku harus menyembunyikan diriku untuk bertahan hidup, aku harap kamu tidak akan menyalahkanku. Fang Yuan meminta maaf kepada wasiat Not Immortal, berbicara dengan sopan dan memiliki nada yang tulus. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kehendak Not Immortal dengan cepat melambaikan tangannya, aku telah belajar banyak. Memang, Domination Immortal memiliki pandangan ke depan yang baik. Sikapnya telah berubah drastis. Interaksi antara Gu Immortal sebagian besar bergantung pada kekuatan. Chudu berkata dengan serius, Saudara Liu, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami dalam pencarian rahasia kehidupan abadi? Pencapaian Limitless Demon Venerable di tahun-tahun terakhirnya. Tentu saja saya bersedia. Fang Yuan juga serius. Kehendak Not Immortal membelai jenggotnya, kalau begitu setelah pertempuran ini, bisakah Saudara Liu pergi ke Gua Iblis Gila, kita akan membuat perjanjian Iblis Gila. Baiklah, Fang Yuan menjawab dengan singkat. Selanjutnya, Not Immortal dapat mengikuti Saudara Liu. Chudu mengatur. Pengaturan ini sangat tulus. Jika Chudu mempertahankan kehendak Not Immortal dan Pang San, dia akan memiliki Gu abadi, tidak, dan peduli. Dia akan dapat membatalkan perjanjiannya tanpa menghadapi serangan balik. Tetapi jika dia memisahkan kedua Gu abadi, tidak, akan berada di tangan Fang Yuan, sementara Gu abadi peduli akan berada di tangan Chudu, tidak hanya dapat menghilangkan kecurigaan Fang Yuan, tetapi juga akan membuat Fang Yuan merasakan ketulusan Chudu dan 3 iblis gila eksentrik. Namun, Fang Yuan melambaikan tangannya, mengatakan sesuatu yang sombong, jika kalian berdua bisa percaya padaku, aku akan menyimpan No Immortal Gu. Kehendak Not Immortal dan esensi abadi dapat disimpan oleh Saudara Chu. Kehendak Not Immortal tampak linglung sebelum membelai jenggotnya. Chudu tertawa, Saudara Liu, oh, kamu benar-benar waspada. Baiklah, kita akan melakukannya beberapa hari kemudian, Gua Surga Heifan. Kuku kuda yang kaku menghentak tanah, seekor kuda buas hitam yang sunyi menyerbu ke arah Fang Yuan sambil berlari seperti angin. Fang Yuan mendesah dalam hati. Dia bisa saja menghindar, tetapi ada parit di belakangnya. Di dalam parit itu, ada isi perut warna-warni yang telah ditempatkan Chudu sebelumnya. Setelah menempatkan isi perut warna-warni ini, mereka perlu menyerap cukup ki dan nutrisi bumi sebelum dapat dipindahkan lagi. Jika mereka dipindahkan dengan paksa, mereka akan hancur. Dengan demikian, banyak sumber daya di Gua Surga Heifan dipindahkan kembali ke lubang abadi miliknya sendiri oleh Chudu. Tetapi beberapa sumber daya seperti isi perut warna-warni tidak dapat diambil dalam jangka pendek. Sejak Fang Yuan membawa 2 Gu abadi ke Chudu, dia diminta untuk mempertahankan tempat ini, untuk melindungi isi perut warna-warni dari bahaya. Tentu saja, jasanya tidak gratis. Chudu telah berjanji kepada Fang Yuan bahwa pada akhirnya, dia akan memberikan setengah dari isi perut warna-warni yang tersisa kepada Fang Yuan, sebagai pembayaran. Transformasi beruang terbang. Tubuh Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah cahaya itu memudar,
ia berubah menjadi seekor beruang putih besar, menggunakan dadanya yang kokoh untuk menghalangi serangan kuda buas yang terpencil itu. Beruang terbang Fang Yuan mundur 5 hingga 6 langkah, hampir jatuh ke tanah. Namun, kuda buas yang terpencil itu berhenti, menggelengkan kepalanya karena merasa pusing. Kekuatan yang bagus, kata Fang Yuan, rasa sakit di dadanya membuatnya menggertakkan giginya, tetapi kata-kata yang diucapkannya berubah menjadi geraman beruang. Beruang terbang Fang Yuan bernapas dengan kasar selama beberapa detik, melihat bahwa kuda buas yang terpencil itu masih pusing, ia menerkamnya. Ledakan, awan debu mengepul, pemandangan di sekitarnya berguncang. Beruang terbang Fang Yuan membanting kuda buas yang terpencil itu ke tanah, mengangkat cakar beruangnya yang besar saat ia menyerang kuda itu. Kuda itu menjerit kesakitan, berjuang di bawah tubuh Fang Yuan. Kuda itu memiliki kekuatan yang besar, tetapi Fang Yuan tidak tergerak, ia menekan kuda itu dengan kuat. Untungnya, aku menambahkan kekuatan beruang terbangku ke jurus pamungkas transformasi beruang terbangku. Aku memiliki kekuatan beruang terbang yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menekan kuda buas yang terpencil ini. Fang Yuan diam-diam merasa senang saat dia bertindak lebih cepat. Dalam beberapa saat, air liur kuda buas yang terpencil itu berbusa dari mulutnya, matanya berputar ke belakang saat dia pingsan. Fang Yuan terkekeh, menonaktifkan jurus pamungkas itu saat dia kembali menjadi manusia. Dia kemudian membuka lubang abadi miliknya, menyimpan kuda buas yang terpencil itu ke dalam lubang abadi miliknya yang berdaulat. Ini adalah binatang buas yang terpencil ketiga. Fang Yuan berpikir dalam hati, dengan tatapan yang terganggu. Dia berada di belakang. Tanda Dao lebih melimpah di sini, Dewa Langit Baizu tidak akan memilih untuk mengirim binatang buasnya ke sini. Sulit bagi mereka untuk mencapai tempat ini dan tidak sepadan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Setelah Fang Yuan mengetahui rahasia Gua Setan Gila, dia menyatakan kesediaannya untuk bergabung, hubungan dia dan Cudu semakin berkembang. Untuk mempertahankan keuntungannya, Cudu mengirim Fang Yuan ke sini untuk menjaga tempat itu. Meskipun pertempuran itu sengit, Fang Yuan mengalami masa yang mudah. Beberapa hari terakhir ini, binatang buas yang telah melewati garis depan berjumlah 3, 2 kuda binatang buas yang terpencil dan 1 serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil. Fang Yuan memperlakukan mereka sebagai rekan latihannya untuk jalur transformasi. Dia membunuh 2 yang pertama, dia hanya menangkap kuda binatang buas yang terpencil dari sebelumnya. Kuda binatang buas yang terpencil sebelumnya tidak memiliki bayangan, itu seharusnya kuda tanpa bayangan yang terkenal dari dataran utara. Kuda tanpa bayangan itu tidak memiliki bayangan. Ini adalah ciri yang jelas. Meskipun Fang Yuan belum pernah melihat binatang buas ini sebelumnya, dia bisa mengenalinya. Meskipun kuda tanpa bayangan itu adalah binatang buas, itu cukup langka. Itu tidak umum dijual di surga kuning harta karun. Terutama karena jumlah kuda tanpa bayangan itu sedikit sejak awal. Kuda tanpa bayangan ini adalah binatang buas milik Dewa Surgawi Baizu. Setelah Fang Yuan menyimpannya di lubang abadi, dia segera menggunakan Gu Abadi Dao yang dapat dirasakan untuk memeriksanya. Memang, Fang Yuan menyadari bahwa di tubuh kuda tanpa bayangan itu, selain tanda Dao jalur gelap dan jalur terang, ada juga banyak tanda Dao jalur perbudakan. Setelah beberapa kali mencoba, Fang Yuan menyadari bahwa dia tidak bisa menyingkirkan tanda Dao jalur perbudakan ini, jadi, dia menyerah dan membunuh kuda tanpa bayangan itu. Kuda tanpa bayangan ini diperbudak oleh Dewa Surgawi Baizu, menempatkannya di lubang abadi hanya akan menyebabkannya merusak lingkungan. Dia mungkin juga membunuh kuda tanpa bayangan itu dan menjual tulang dan daging kuda itu di surga kuning harta karun untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Seekor kuda tanpa bayangan yang masih hidup memiliki nilai yang lebih tinggi, tetapi itu adalah milik Dewa Langit Baizu, yang lain tidak dapat memperbudaknya. Dewa abadi Gu lainnya bukanlah orang bodoh, mereka tidak akan membeli kuda yang bermasalah ini. Lebih jauh lagi, menjual kuda tanpa bayangan ini secara terbuka tentu akan diketahui oleh Dewa Langit Baizu. Dia mungkin menggunakan hubungannya untuk membeli kuda ini secara tidak langsung. Dia tidak hanya akan menarik perhatian Dewa Abadi Gu peringkat 8, dia juga akan memperkuat musuhnya. Karena itu, Fang Yuan membunuhnya. Setelah memotong kuda tanpa bayangan ini dan mengolahnya, Fang Yuan menjual sebagiannya ke Treasure Yellow Heaven. Dia menyadari bahwa beberapa hari terakhir ini,
dua mayat binatang buas yang dia lempar ke Treasure Yellow Heaven hampir tidak populer. Dua mayat binatang buas ini diambil dari Gua Iblis Gila, mayat Raja Monyet dan mayat ular piton pohon. Sebelum menjualnya, Fang Yuan telah menggunakan Gua Abadi Dao yang dapat dirasakan untuk memeriksanya. Dia menyadari bahwa mayat Raja Monyet dan ular piton pohon memiliki segala macam tanda Dao. Biasanya, binatang buas hanya akan memiliki tanda Dao dari satu jalur tertentu. Jelas, suara iblis di Gua Iblis Gila telah menyebabkan situasi ini. Suara iblis itu diciptakan oleh formasi Gu Super dari Limitless Demon Venerable, yang dapat membuat pendengarnya menjadi gila, sementara juga mengubah tanda Dao tubuh mereka menjadi segala macam tanda Dao yang aneh. Fang Yuan memikirkannya, dia mengambil dua mayat binatang buas ini dan meletakkannya kembali ke dalam lubang abadi berdaulatnya. Semakin lama ia menaruhnya di surga kuning harta karun, semakin banyak biaya yang harus ia keluarkan, itu tidak sepadan dengan harganya. Selain mayat-mayat binatang buas yang terlantar ini, Fang Yuan juga membawa kembali sejumlah besar Gu Fana. Di antaranya, Gu Hari, Gu Bulan, dan Gu Tahun adalah yang paling banyak jumlahnya. Selain itu, ada cacing Gu dari varietas lain. Sejak Fang Yuan memperoleh warisan sejati Hei Fan, ia telah membeli Gu Fana ini di surga kuning harta karun. Ketika ia menggunakan jurus pembunuh abadi jalur waktu, ia menghabiskan banyak dari mereka. Selain Gu Fana hari, bulan, dan tahun, kebutuhan terbesar Fang Yuan dalam hal Gu Fana adalah Gu kemauan diri. Tetapi Gu kemauan diri sangat langka, Fang Yuan terutama meminta Master Gu pria berbulu di Sekte Langya untuk memurnikannya, menghabiskan poin kontribusi sektenya. Fang Yuan telah bertanya di surga kuning harta karun apakah ada yang menjual kristal surgawi. Sampai sekarang, ia hanya menemukan dua. Salah satunya adalah Gu abadi peringkat 8, mereka ingin berdagang dengan bahan, tetapi Fang Yuan tidak memiliki apa yang mereka inginkan. Yang satunya lagi adalah peringkat 6, karena pertemuan yang tidak disengaja. Mereka memperoleh setengah potong kristal surgawi, mereka ingin menjualnya karena mereka tidak membutuhkannya. Fang Yuan ingin membelinya, tetapi seorang dewa Gu yang lebih menginginkan kristal surgawi muncul, membelinya dengan harga 3 kali lipat dari harga biasanya. Fang Yuan memikirkannya dan menyerah. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya, malapetaka duniawi kelima akan datang pada saat itu. Itu tidak sepadan dengan kristal surgawi kecil itu. Oh, pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba menerima pesan Cudu, dia memintanya untuk memperkuat Li Sichun, situasi di sana sangat berbahaya, dia membutuhkan bala bantuan. Beberapa hari terakhir ini adalah pesan pertama yang diterima Fang Yuan. Dia segera pergi ke medan perang. Di sana, Li Sichun dan Immortal Wang sudah dalam pertempuran yang sulit. Sekelompok serigala buas yang terpencil mengepung mereka, jumlahnya sangat banyak, ada 100 dari mereka. Namun Fang Yuan tidak terkejut. Dia telah memperoleh banyak informasi dari Cudu. Dewa Langit Baizu memiliki jurus pembunuh abadi. Jurus itu dapat menciptakan klon binatang buas terpencil untuk membentuk pasukan klon. Hanya akan ada satu binatang buas terpencil yang sebenarnya, tetapi jika tidak dapat ditemukan, klon-klon ini akan dengan cepat mengisi diri mereka sendiri tanpa henti. Setiap binatang buas terpencil memiliki satu sosok Dewa Langit Baizu yang duduk di atasnya, mereka juga klon. Lalu, yang mana yang merupakan tubuh utama? Fang Yuan mengerutkan kening, pada saat berikutnya, dia menggunakan banyak sekali kekuatan. Hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit saat mereka menyerang kelompok serigala. Itu Liu Guanyi. Li Sichun merasakan saat dia berteriak kegirangan. Immortal Wang mendengus dingin. Terakhir kali, Fang Yuan menjadikannya umpan, kesannya terhadap Fang Yuan berada di titik terendah. Saat ini, meskipun Fang Yuan ada di sini untuk membantu, dia tidak berterima kasih. Pasukan Myriad Self dan kelompok serigala saling bertikai. 2 tarikan waktu kemudian, pasukan Myriad Self terpecah, mereka hampir sepenuhnya dibunuh oleh kelompok serigala. Disandingkan dengan jurus pembunuh cloning Dewa Surgawi Baizu, Myriad Self milik Fang Yuan benar-benar tidak ada apa-apanya. Myriad Self memiliki potensi yang sangat besar, itu adalah jurus pembunuh abadi yang menggabungkan jalur kekuatan dan jalur perbudakan, tetapi saat lawannya semakin kuat, kegunaannya menurun drastis. Di masa lalu, pasukan Myriad Self dapat bertarung. Tetapi sekarang, itu telah menjadi metode Fang Yuan untuk menyembunyikan tubuh aslinya.
Meskipun mereka memiliki kuantitas, mereka kekurangan kualitas dan kekuatan tempur. Tangan raksasa Myriad Self. Hanya setelah Fang Yuan menggunakan jurus Myriad Self pertama, ada perubahan dalam situasi. Melawan tangan raksasa jalur kekuatan, serigala binatang buas yang terpencil hampir tidak dapat melawan. Tanah terberkati gunung bersalju, puncak pertama. Formasi Gu jalur pemurnian diaktifkan, cahaya yang bersinar menyelimuti puncak gunung, seperti matahari mini. Ketiga kalinya, Lady Wan Shou menarik napas dalam-dalam, dia memegang bola petir yang terkondensasi saat dia semakin dekat dengan Ma Hongyun yang berada dalam formasi. Ma Hongyun berteriak, tidak, lepaskan aku akan mati, aku akan mati. Bola petir memasuki dadanya, tepuk, percikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, mata Ma Hongyun berputar saat bagian putihnya terekspos, dia tidak lagi mengeluarkan air liur, tetapi darah. Dia pingsan lagi, setelah beberapa saat, petir itu menghilang. Aku gagal lagi. Penglihatan Lady Wan Shou menjadi gelap, pusing yang hebat hampir membuatnya jatuh ke tanah. Dia memaksakan diri untuk melanjutkan, mengabaikan luka-lukanya dan menyembuhkan Ma Hongyun sebagai gantinya. Ma Hongyun harus hidup agar pemurnian petir itu bekerja. Tingkat kultivasi orang ini benar-benar naik satu peringkat. Selama proses penyembuhan, Lady Wan Shou menemukan sebuah anomali. Apakah itu karena pemurnian petir? Memang, beberapa Gu relik digunakan, itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi Master Gu. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Leluhur tua Suehu tiba saat ini. Tidak perlu khawatir, Lady Wan Shou masih pucat, tetapi dia tersenyum kepada leluhur tua Suehu, aku hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Di dalam gua surga Heifan, kelompok serigala buas yang jumlahnya mencapai 100 sedang menyerbu ke arah mereka. Hao Zhen dan Chou Laohu berdiri berdampingan, dengan ekspresi serius. Mereka saling memandang sebelum menggunakan teknik terkuat mereka lagi, jurus pembunuh abadi, raungan guntur angin. Bam! Pilar angin dan petir menyapu medan perang, seketika, bumi berguncang, langit bergetar, hanya sedikit serigala buas yang tersisa, mereka telah menderita kerusakan yang sangat besar. Fang Yuan dan yang lainnya berada tepat di samping Hao Zhen dan Chou Laohu, ekspresi mereka berubah. Setiap kali mereka melihat gemuruh guntur angin, mereka merasakan jantung mereka bergetar, kekuatan pertempuran seperti itu benar-benar berada di puncak peringkat 7. Serigala buas yang terpencil itu sebagian besar adalah klon, bahkan lebih lemah dari tubuh asli mereka tidak dapat menahan gemuruh guntur angin, bahkan dua tubuh asli pun mati. Yang terakhir cukup beruntung untuk selamat dari gemuruh guntur angin ini karena berada di belakang kelompok. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan tubuh asli ini lolos. Kalau tidak, dalam beberapa jam, akan ada kelompok klon lain yang melindunginya lagi. Dewa Gu Weiming berteriak, menerkamnya. Mata Dewa Gu ini tertutup, dia buta. Dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia sengaja menjadi buta saat mengejar kekuatan tempur. Hati-hati, ada serigala patung Yin penyihir harum. Pada saat berikutnya, Dewa Wang berteriak dengan panik. Tubuh Wei Ming membeku, pada saat itu, serigala patung Yin penyihir harum muncul entah dari mana, taringnya yang tajam hendak menggigit Wei Ming. Wei Ming mendengus dingin, tubuhnya mundur ke kiri seperti bayangan ilusi. Serigala patung Yin penyihir harum menggigit, tetapi meleset 1 inci. Giginya yang tajam tidak mengenai Wei Ming. Wei Ming berkeringat dingin, tiba-tiba berkata, oh tidak. Pada saat berikutnya, serigala patung Yin penyihir harum membuka mulutnya saat gumpalan angin hijau melesat ke arah Wei Ming seperti meriam plasma. Pertahanan Wei Ming bertahan beberapa saat sebelum terkoyak, seluruh tubuhnya tercabik-cabik menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Klon Dewa Langit Baizu berdiri dengan angkuh di kepala serigala patung Yin penyihir harum itu. Dia memiliki ekspresi dingin saat aura Gu abadi terpancar darinya. Kau melarikan diri dengan cepat, tetapi lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Dewa Langit Baizu berkata dengan dingin. Sangat dekat, untungnya, aku menggunakan jurus pembunuh pengganti tubuhku. Wei Ming yang asli menunjukkan dirinya, dia berhasil melarikan diri. Ini terjadi lagi. Tatapan para dewa terfokus pada Dewa Langit Baizu, mereka merasa berat hati. Serigala patung Yin penyihir harum adalah binatang buas kuno yang terpencil, ia memiliki kekuatan tempur peringkat 7.
Klon Dewa Surgawi Baizu dapat menggunakan Gu Abadi, berkoordinasi dengan serigala patung Yin penyihir harum. Ia akan mengamati situasi dan menggunakan Gu Abadi pada waktu yang tepat, karena itu, kekuatan tempur gabungan mereka menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi. Pada awalnya, Dewa Surgawi Baizu mengirim sejumlah besar binatang buas terpencil untuk menyerang Gua Surga Heifan. Namun sekarang, ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Gua Surga Heifan. Ia dapat menggunakan binatang buas terpencil dan klon untuk menciptakan peluang pertempuran, bahkan mengirim binatang buas terpencil kuno. Setiap binatang buas terpencil kuno disertai oleh klon Dewa Surgawi Baizu. Kombinasi ini telah muncul berkali-kali, secara bertahap mengubah situasi pertempuran. Dewa Wang segera berubah menjadi anjing pemburu bintang jatuh, mengucapkan kata-kata manusia, Saudara Hao dan Saudara Chou, cepat mundur. Serigala patung Yin penyihir harum ini telah menyembunyikan dirinya, ia mungkin mencoba untuk menargetkan kalian berdua. Hao Zhen dan Chou Laohu memiliki wajah pucat, mereka sangat lemah. Raungan guntur angin sangat kuat, tetapi menggunakan jurus ini memiliki harga yang sangat mahal. Selama periode waktu berikutnya, Chou Laohu dan Hao Zhen akan mengurangi kekuatan tempur, kegunaan mereka akan turun drastis. Pertarungan memperebutkan surga Gua Heifan ini telah berlangsung selama berhari-hari. Raungan guntur angin Hao Zhen dan Chou Laohu adalah alat yang ampuh, terutama berguna melawan kelompok binatang buas yang terpencil. Semua Dewa Gu setuju akan hal ini. Jadi, untuk kemenangan akhirnya, para Dewa Gu sengaja melindungi kehidupan Hao Zhen dan Chou Laohu. Chou Laohu dan Hao Zhen juga memahami hal ini, mereka segera mundur. Aku akan mengawal kalian. Li Si Chun terbang ke arah mereka. Fang Yuan, Dewa Wang, dan Wei Ming ditinggalkan. Cepat selesaikan binatang buas kuno yang terpencil ini, sekitar 3.000 li jauhnya, binatang buas kuno lainnya telah muncul. Pada saat ini, Cudu mengirimi mereka pesan. Aku akan memblokirnya dari depan, kalian berdua menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Wang Abadi melolong, berubah menjadi anjing pemburu bintang jatuh untuk menghadapi patung serigala penyihir Wang Yin. Fang Yuan dan Wei Ming bekerja sama, satu terbang ke langit sementara yang lain pergi ke belakang, menyerang pada saat yang sama. Pertarungan sengit pun terjadi. Wang Abadi untuk sementara ditandingi olehnya, Fang Yuan menemukan kesempatan dan pedang terbang Gu Abadi terbang di atasnya. Ding! Dengan suara keras, klon Dewa Surgawi Baizu menggunakan Gu Abadi dan memblokirnya. Gunakan jurus pembunuh abadi, apa yang bisa dilakukan Gu Abadi sendirian. Go, ketika Wang Abadi merasa cemas, dia secara tidak sadar akan menggonggong seperti anjing. Apa yang kau tahu? Fang Yuan mencibir dengan jijik. Pada saat berikutnya, Wei Ming menyerang, jurus pembunuh abadi jalur cahaya menghancurkan klon Dewa Surgawi Baizu. Ternyata, Fang Yuan menyerang dengan sengaja untuk menarik perhatian klon Dewa Surgawi Baizu, sehingga Wei Ming dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Saat mereka terus bertarung, para dewa abadi di surga Gua Heifan mulai mengembangkan beberapa koordinasi. Mereka hanya klon, mereka memiliki kecerdasan terbatas. Namun, penggunaan Gu Abadi jenis ini benar-benar luar biasa. Fang Yuan mendesah dalam hati. Dia telah merasakan ini berkali-kali. Menghancurkan klon Dewa Surgawi Baizu tidak menghancurkan Gu Abadi. Sepertinya Gu Abadi juga merupakan klon yang bersama dengan klon Dewa Surgawi Baizu. Tidak diketahui bagaimana Dewa Surgawi Baizu berhasil melakukan itu. Dengan demikian, kekuatan Dewa Surgawi Baizu hanya sedikit melemah, dia tidak menderita banyak kerugian. Selanjutnya, ketiga dewa menyerang serigala patung Yin penyihir harum. Binatang buas kuno yang terpencil ini ditutupi dengan tanda Dao, ia memiliki pertahanan yang luar biasa. Fang Yuan menggunakan pedang terbang Gu Abadi tetapi hanya bisa menusuk kulit dan bulunya. Setelah menusuk dalam-dalam ke dagingnya, ia tidak bisa bergerak lagi. Bahkan jurus pembunuh abadi yang menargetkan kematian tidak efisien, banyak kekuatannya dinetralkan oleh tanda Dao serigala patung Yin penyihir harum. Untungnya, tanpa bantuan klon Dewa Surgawi Baizu, kecerdasan serigala patung Yin penyihir harum saja tidak dapat menandingi tiga makhluk abadi. Selama periode ini, banyak bayangan terdistorsi muncul di langit. Dewa Surgawi Baizu berusaha mengirim lebih banyak klon untuk membantu serigala patung Yin penyihir harum. Tetapi Fang Yuan dan yang lainnya menemukan mereka tepat waktu dan menyerang, mencegah klon Dewa Surgawi mencapai serigala patung Yin penyihir harum. Beberapa menit kemudian,
serigala patung Yin penyihir harum ini dibunuh dan dipotong-potong oleh Fang Yuan dan yang lainnya. Mereka membagi daging menjadi 3 bagian secara merata di antara mereka sendiri. Kematian binatang buas kuno yang terpencil merupakan kehilangan yang cukup besar bagi Dewa Surgawi Baizu. Namun dalam situasi ini, untuk menghancurkan gua surga Heifan, dia harus terus maju. Fang Yuan dan yang lainnya juga mengalami kerugian besar, terutama Fang Yuan. Pengeluaran saripati abadi anggur hijaunya sangat besar. Kita telah banyak bertengkar akhir-akhir ini, jika ini terus berlanjut, saripati abadi anggur hijauku akan habis. Fang Yuan tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi dia mulai merasa cemas dalam hati. Para dewa gu lainnya adalah peringkat 7, mereka menggunakan saripati abadi kurma merah untuk mengaktifkan gu. Dewa gu peringkat 7, itu tepat. Namun, Fang Yuan menggunakan saripati abadi anggur hijau, itu sangat sulit dan tidak efisien. Untungnya, Fang Yuan memiliki keuangan yang baik, ia menjual mayat binatang buas dan binatang buas purba dari waktu ke waktu, untuk memenuhi pengeluarannya. Setelah membunuh serigala patung Yin penyihir harum ini, ketiga dewa pergi ke medan perang berikutnya, mereka tidak punya waktu untuk beristirahat. Situasinya semakin buruk. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan masih bisa bersembunyi di dalam parit dan menjaga isi perut yang berwarna-warni. Namun baru-baru ini, ia harus berkeliling membantu yang lain. Saat ini, ia seperti petugas pemadam kebakaran, ia tidak bisa beristirahat, ia harus bepergian dan membantu berbagai medan perang. Tubuh utama Dewa Surgawi Baizu diblokir oleh Chudu, tetapi ia memiliki metode yang luar biasa, ia terus mengirim binatang buas purba dan binatang buas, itu menyebabkan situasi di surga Gua Heifan menjadi menguntungkannya. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan dan yang lainnya tiba. Itu adalah naga surgawi, ia memiliki 7 cakar dan kepala naga yang menakutkan, itu adalah binatang buas purba. Seseorang telah bertarung dengan naga surgawi, demi mempertahankan gua surga Heifan, Chudu menghabiskan banyak dana untuk mendapatkan lebih banyak ahli gu abadi untuk membantunya, selain kelompok Dewa Abadi Wang. Dewa Abadi wanita ini, Sang Qingku, adalah salah satunya. Jalannya sangat istimewa, sebenarnya jalan pencurian. Ini adalah jalan yang diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, hanya ada sedikit warisan yang berkaitan dengannya. Sang Qingku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak dapat bertahan lebih lama, meskipun dia telah mencuri banyak gu fana dari tubuh naga surgawi, itu hanya memberi sedikit pengaruh pada musuh. Fang Yuan dan yang lainnya segera pergi untuk membantu, menyerang naga surgawi binatang buas kuno yang terpencil. Kali ini, mereka tidak seberuntung terakhir kali. Setelah menghabiskan banyak upaya, para dewa akhirnya membunuh klon Dewa Surgawi Baizu. Membunuh naga surgawi membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama daripada binatang terakhir, karena naga surgawi dapat terbang dan sangat cepat, tidak mudah untuk diburu. Setelah membunuh naga surgawi ini, suasana hati Fang Yuan menjadi lebih suram. Dalam pertempuran itu, pengeluaran esensi abadi miliknya beberapa kali lipat dari sebelumnya. Saat ini, penggunaannya jauh melebihi perolehannya dalam batu esensi abadi. Pada tingkat ini, dalam beberapa hari, esensi abadi miliknya akan habis. Para dewa gu berkumpul bersama dan membelah mayat naga surgawi, ketika Chudu berbicara, cepat. Pertempuran sebelumnya adalah umpan dari Dewa Surgawi, dia telah menanam ladang tanaman Desolate Snow Willow di sini, kita harus menyingkirkannya, begitu Dewa Surgawi mendapatkan pijakan di sini, konsekuensinya akan parah. Fang Yuan dan yang lainnya menyadari betapa berbahayanya situasi itu, mereka tidak berani menunggu, mereka segera bertindak. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat kejadian, situasinya jauh lebih parah dari yang mereka duga. Tidak hanya ada padang tanaman willow salju yang tandus, ada 100 kera dewa berduri es yang menjaganya. Willow salju memiliki banyak tanda dao jalur salju, kera dewa berduri es juga merupakan jalur es, keduanya saling melengkapi, dan klon Dewa Surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar hutan Willow Salju, menyiapkan formasi gu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kita harus menghancurkan camp ini, semakin lama kita berlarut-larut, semakin besar keuntungannya. Chudu berkata, jika tidak ada cara lain, aku akan bertindak sendiri. Kamu harus tetap di sana dan bertahan melawan Dewa Surgawi. Jika tubuh utamanya masuk, kita semua akan tamat.
Hao Zhen dengan cepat menjawab. Dia dan Chou Laowu juga telah tiba, meskipun dia belum pulih, situasinya mengerikan, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat berikutnya, 6 Dewa Abadiku berpisah dan menyerbu ke arah hutan Willow Salju, terlibat dalam pertempuran sengit. Huf, huf, huf. Fang Yuan melayang di udara, bernapas dengan kasar saat dia melihat medan perang. Pertempuran yang intens telah berakhir. Medan perang benar-benar berubah bentuk, ada banyak lubang dengan mayat kera dewa berduri es yang hancur di dalamnya, api yang diciptakan dengan gerakan pembunuh jalur api masih menyala dengan tenang. Ada embun beku bercampur darah, tulang dan daging yang patah, serta daun dari tanaman willow salju yang tandus. Para Dewa Gu terluka atau mati. Mereka semua terluka, tetapi yang meninggal adalah Dewa Gu jalur pencuri wanita. Dia tidak dibunuh oleh naga surgawi, tetapi dibunuh oleh kerjasama klon Dewa Surgawi Bai Zhu ketika dia bergegas membantu dalam pertempuran, kehilangan nyawanya. Fang Yuan juga terluka, paru-paru kirinya tertusuk oleh paku es ukuran lembing masih tertusuk di dadanya. Anggota tubuhnya yang lebih rendah ditutupi lapisan es yang tebal, sebagian besar dagingnya telah mati. Tubuh abadi yang berdaulat memiliki keuntungan besar, yaitu tanda Dao yang tidak saling bertentangan. Namun, ini juga merupakan kelemahan utama. Begitu Fang Yuan terkena serangan yang menembus pertahanannya, ia akan menerima kerusakan sepenuhnya, serangan itu tidak akan dilemahkan oleh tanda Dao di tubuhnya. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan belajar secara mendalam tentang titik lemah tubuh abadi yang berdaulat karena sifat ini. Gerakan pembunuh defensifku masih terlalu lemah. Aset darah Gu abadi masih dalam tahap pemulihan, aku tidak bisa menggunakan jubah penakluk berlumuran darah. Metode pertahanan jalur waktuku juga tidak patut dicontoh. Meskipun Fang Yuan memperoleh warisan sejati Hei Fan, inti sejati Gu abadi, tahun mengalir seperti air di segel. Gu abadi ini memiliki kelemahan besar. Begitu auranya bocor, ia akan menarik binatang buas tahun yang tak terlupakan kepadanya. Begitu sesuatu dengan kekuatan pertempuran peringkat 8 memasuki celah abadi yang berdaulat milik Fang Yuan, ia pasti akan kalah, ia hanya akan bisa meninggalkan tubuhnya sebagai jiwa dan menyerah pada tubuh abadi yang berdaulat. Warisan sejati Hei Fan memiliki metode pertahanan yang sangat luar biasa, tetapi mereka menggunakan tahun mengalir seperti air sebagai intinya. Jurus pembunuh pertahanan Fang Yuan saat ini menggunakan tahun Gu, efeknya lebih lemah. Itu adalah yang digunakan Hei Fan di masa lalunya. Ketika dia mencapai peringkat 7, dia berhenti menggunakannya. Penguasa surgawi Bai Zhu memang merupakan jalur perbudakan peringkat 8, benar-benar tangguh. Meskipun dia berada di luar surga gua, dan hanya menggunakan klonnya untuk bertarung, dia masih bisa bertarung sejauh ini, aku benar-benar kalah. Dan distorsi ruang untuk mengirim binatang buas dan binatang buas kuno ke surga gua, itu benar-benar luar biasa. Dalam pertempuran ini, Dewa Langit Bai Zhu mengirimkan 100 kera dewa berduri es dan sejumlah besar pohon willow salju yang tandus. Selama proses pertempuran, bayangan yang terdistorsi muncul terus-menerus. Meskipun para dewa Gu berusaha keras untuk menghalangi mereka, 2 kera dewa terjun es masih berhasil masuk. Kera dewa berduri es, kera dewa terjun es. Keduanya berhubungan dekat. Yang pertama adalah binatang buas yang tandus, memiliki mata hijau giok dengan pupil biru beku, bulu-bulu di tubuhnya seperti es di sekujur tubuhnya. Yang terakhir adalah binatang buas kuno, tubuhnya seperti salju, matanya merah, bulunya seperti es yang menusuk ke langit. Fang Yuan akrab dengan kera dewa berduri es, dahulu kala, tanah terberkati Langya memilikinya. Kemudian, Fang Yuan meminjamnya untuk mempertahankan tanah terberkati Hu Immortal, ia bertahan melawan gelombang serangan dari Sekte Bangau Abadi. Setelah itu, kera dewa berduri es mati selama pertempuran untuk mempertahankan tanah terberkati Langya. Fang Yuan juga telah bertarung melawan kera dewa terjun es. Itu terjadi selama kenaikan abadi Hei Loulan, kesengsaraan di dataran es utara, karena makna sebenarnya dari Reckless Savage, ia berubah menjadi kera dewa. Saat ini tampaknya, kera dewa air terjun es yang tercipta dari kesengsaraan tidak dapat menandingi kera dewa sejati dalam hal kekuatan pertempuran. Sebenarnya, jika binatang buas dan tumbuhan buas ini saja yang ada, tidak sulit untuk dihadapi meskipun merepotkan. Yang terpenting, klon Dewa Surgawi Bai Zhu memanipulasi dan mengendalikan mereka, itu membuat cerita yang sama sekali berbeda. Terutama binatang buas dan tumbuhan buas, mereka membentuk pasukan dan bergerak sebagai satu kesatuan.
Mereka memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa ketika gerakan pembunuh jalur perbudakan digunakan, itu sangat mengejutkan. Fang Yuan mengingat seluruh pertempuran, dia bisa melihat betapa kuatnya seorang Dewa Gu peringkat 8. Meskipun tubuh utamanya tidak memasuki medan perang, dengan hanya mengarahkan pertempuran di surga gua, Fang Yuan bukanlah lawannya. Mereka mampu menang dalam pertempuran karena semua makhluk abadi mengumpulkan kekuatan mereka. Pertempuran yang menyedihkan, jika kita melawan beberapa orang seperti itu lagi, esensi abadi anggur hijau milikku akan benar-benar kering. Tahunku telah jatuh dalam hitungan tahun, aku perlu menyempurnakannya secara paralel. Menyembuhkan luka-lukaku juga menghabiskan banyak waktu dan esensi abadi. Fang Yuan tidak sanggup menanggung pengeluaran seperti itu. Kerugian Dewa Surgawi Bai Zhu lebih parah daripada Fang Yuan. Bertempur sampai titik ini, pihak Cudu telah mengandalkan surga Gua Heifan, menyeret pertempuran ini ke jalan buntu. Kedua belah pihak benar-benar dalam pertempuran yang melelahkan. Para Dewa Abadi menghabiskan esensi abadi mereka, sementara Dewa Langit Bai Zhu menghabiskan fondasi di Gua Surga. Kedua belah pihak tidak bisa mundur, mereka mencoba melihat siapa yang tidak akan bisa melanjutkan lebih dulu. Pertempuran berikutnya menjadi lebih intens. Upaya Dewa Langit Bai Zhu mungkin gagal, tetapi ada hasilnya. Dia telah mencoba membuat pangkalan sementara di Gua Surga Heifan. Setelah dia menstabilkan pijakan, dia mengirim binatang buas kuno yang terpencil, menyebabkan pihak Cudu mengalami banyak kesulitan dalam bertahan. Melihat seluruh pertempuran di Gua Surga Heifan, Dewa Langit Bai Zhu awalnya mengirim klon untuk menyerang titik sumber daya yang berbeda dan menargetkan fondasi Cudu. Dia berhasil. Selanjutnya, dia mengirim sejumlah besar binatang buas yang terpencil dan menyebabkan pertempuran berpihak padanya. Sekarang, dia mengubah taktik pertempurannya, dia membangun pangkalan sementara dan memaksa para dewa abadi untuk menyerangnya sebagai gantinya. Meskipun Cudu, Fang Yuan, dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, dan Dewa Langit Bai Zhu sendirian, ia mengendalikan seluruh situasi, menekan Cudu, Fang Yuan, dan yang lainnya. Meskipun Fang Yuan dan yang lainnya melawan dengan keras, mereka tidak dapat menghentikan situasi agar tidak menguntungkan Dewa Langit Bai Zhu. Kedua belah pihak bertahan, namun, Fang Yuan adalah yang pertama kalah dalam pengurangan kekuatan. Ia adalah Dewa Gu peringkat 7 di permukaan, tetapi sebenarnya, ia telah menggunakan saripati abadi anggur hijau sepanjang waktu. Ekspresi Cudu cukup jelek, terutama ketika ia sendirian dengan Fang Yuan. Ia menyingkirkan kepura-puraannya dan menunjukkan ekspresi khawatir. Ia berkata kepada Fang Yuan, saya telah merekrut semua orang yang mungkin dapat saya libatkan. Namun, pemenang akhir pertempuran ini adalah Dewa Langit Bai Zhu. Meskipun kami tidak melawan tubuh utamanya, kami tidak dapat menantang fondasi peringkat 8. Kunci sebenarnya dalam menentukan kemenangan bukanlah di medan perang ini, tetapi suku Bai Zhu di luar. Cudu memahami situasinya dengan jelas. Dia dan Fang Yuan punya ide yang sama, lagi pula, orang-orang hebat berpikir dengan cara yang sama. Dewa Langit Bai Zhu sendiri tidak punya kelemahan, satu-satunya kelemahannya adalah suku Bai Zhu yang baru saja dia ciptakan. Pengaturan Cudu mulai berlaku di dunia Gu Immortal Dataran Utara. Desas-desus pun tersebar. Dewa Langit Bai Zhu menyerang Gua Surga Heifan, jika dia berhasil mendapatkan tempat itu, kekuatannya akan naik ke tingkat yang baru. Petik 2. Meskipun suku Bai Zhu baru saja dibangun, Dewa Langit Bai Zhu menahannya, satu-satunya kelemahan mereka adalah fondasi mereka yang lemah. Begitu Gua Surga Heifan menjadi wilayah suku Bai Zhu, dalam beberapa dekade, suku Bai Zhu akan melampaui setiap suku Huang Jin. Dewa Langit Bai Zhu adalah seorang kultivator penyendiri, dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin. Penguatan suku Bai Zhu sebenarnya bermanfaat bagi kelangsungan hidup para iblis dan makhluk abadi penyendiri. Segala macam rumor dan diskusi terus berlanjut, topik utamanya adalah tentang ancaman Dewa Langit Bai Zhu, dan penekanan bahwa dia bukan keturunan garis keturunan Dewa Matahari Raksasa. Bukan hanya itu, ada beberapa Dewa Gu yang berpura-pura berasal dari suku Bai Zhu, menyebabkan masalah di mana-mana dan memprovokasi kekuatan super. Pemimpin suku Bai Zhu, Bai Zhu Wei, telah tewas di medan perang, dan pemimpin baru suku Bai Zhu tidak memiliki kemampuan yang cukup. Dia menghadapi masalah besar, dia memberitahu Dewa Langit Bai Zhu tentang kesulitan dan bahaya yang dihadapi suku Bai Zhu, dan bahwa mereka memiliki musuh di semua lini. Namun,
Dewa Langit Baizu tidak tergerak. Dia menjawab, ini adalah taktik Chudu. Chudu tidak berasal dari jalan yang benar dan juga tidak memiliki garis keturunan Huang Jin. Jika suku Baizu kita berurusan dengannya, orang-orang dari suku Huang Jin akan sangat senang. Chudu menyebarkan rumor-rumor ini dan berpura-pura menjadi kita, dengan sengaja memprovokasi suku-suku itu. Ini rencananya, ini menunjukkan bahwa dia sekarang lemah di dalam, hanya berpura-pura. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Suku-suku lain bukanlah orang bodoh, mereka dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan Chudu, tetapi karena pencegahanku sebagai peringkat 8, mereka tidak berani melakukan apapun. Dewa Surgawi Baizu memiliki kecerdasan yang luar biasa, dia memahami situasi dengan jelas, dia bertekad untuk menghancurkan gua surga Heifan. Dia telah memilih waktu yang terbaik. Yao Huang dan leluhur tua Suehu sibuk memurnikan Gu. Grandmaster 5 elemen sibuk berurusan dengan surga panjang umur, dan meskipun Pangeran Feng Xian tidak melakukan apapun di permukaan, dia diam-diam mengambil tanah yang diberkati. Bagi Fang Yuan, semakin lama semakin sulit untuk bertahan. Untuk meningkatkan jumlah saripati abadi anggur hijaunya, dia harus mulai menjual binatang buas yang terpencil di surga kuning harta karun. Awalnya dia memiliki 2 ikan naga bintang sirip tulang belakang, dia menjualnya untuk mengisi ulang batu esensi abadinya karena kebutuhan. Ini mulai merusak fondasi aperture abadi miliknya. Sebelumnya, dia berada dalam lingkaran umpan balik positif karena manajemen dan pertumbuhan keuangannya, tetapi sekarang, dia menghadapi siklus penurunan yang kejam. Tidak diragukan lagi, ini adalah sinyal peringatan. Dalam hal fondasi tanah yang diberkati, aku melampaui Chudu, tetapi esensi abadi anggur hijau adalah kelemahan terbesarku, jadi, aku adalah yang pertama terbakar di antara para abadi. Tampaknya setelah pertempuran ini, aku harus naik ke peringkat 7 sesegera mungkin. Situasi pertempuran menjadi semakin intens, kam-kam sementara sudah dibangun, Chudu harus bertindak sendiri dan menghancurkan semuanya. Dewa Langit Baizu memilih waktu yang sangat tepat, pada beberapa kesempatan yang berbahaya, ia hampir berhasil tiba dengan tubuh aslinya. Fang Yuan diam-diam meminta bantuan Sekte Langya. Ia berkata kepada roh daratan Langya, ini adalah kesempatan terbaik untuk merekrut Chudu. Namun, roh daratan Langya menyerah saat berhadapan dengan Dewa Gu peringkat 8. Ia dengan jelas menyatakan bahwa Sekte Langya tidak akan membantu. Jika sesuatu terjadi pada Fang Yuan, ia harus merahasiakan Sekte Langya. Jika ia mengungkapkan sesuatu, perjanjian aliansi akan membunuhnya. Meskipun aku masih bisa bertahan, aku sudah memikirkannya, hasil pertempuran telah diputuskan, tidak ada gunanya membuang-buang lebih banyak sumber daya. Chudu memutuskan untuk menyerah. Ia tidak menyembunyikan pikiran ini dari Fang Yuan, ia mencari Fang Yuan untuk membicarakannya. Fang Yuan sudah ingin mundur, ia segera setuju. Namun, saat Chudu dan Fang Yuan sedang membicarakan rencana mundur mereka, keributan di dunia Dewa Gu Dataran Utara berubah. Semua suku Huang Jin, kekuatan super jalur lurus, bersatu dan ingin menghakimi suku Baizu. Tak disangka, pada saat krusial terakhir, perubahan ke arah yang lebih baik telah tiba. Beberapa hari yang lalu, Longevity Heaven, ini adalah surga gua peringkat 9 milik Giant Sun Immortal Venerable. Cahaya keemasan menyelimuti Four Desolations, rona biru bersinar di atas Eight Extremities. Four Desolations dan Eight Extremities, ini membentuk medan Longevity Heaven, seperti bagaimana Sovereign Immortal Aperture memiliki 9 surga dan 5 wilayah. Dan di jantung Four Desolations, di tengah Eight Extremities, sebuah Immortal Gu House bersinar dalam cahaya putih yang dalam, melesat ke langit. Itu beresonansi dengan keseluruhan Longevity Heaven, memancarkan suara dengungan yang keras. Rank 8 Immortal Gu House, Calamity Look Altar. 3 lantai altar bundar dengan banyak pilar yang menopangnya, pagar giok putih dan aurora yang bersinar. 8 Gu Immortal di Longevity Heaven berdiri di tengah 9 sudut Calamity Look Altar, melakukan yang terbaik untuk berkonsentrasi dalam mengendalikan operasi Calamity Look Altar. Di tengah altar keberuntungan bencana, kilat menyambar, naga menari, keberuntungan mengepul, sementara awan menyelimuti area itu. Sosok Dewa Gu duduk di tanah, menahan kekuatan altar keberuntungan bencana. Di sekelilingnya, ada sebuah cincin. Cincin itu terbang mengitari dan mengelilingi tubuhnya, memancarkan cahaya dalam 5 warna. Grandmaster 5 elemen,
kau mungkin memiliki level kultivasi peringkat 8, tetapi di dalam altar keberuntungan bencana, kau tidak dapat membalikkan keadaan ini. Aku mendesakmu untuk menyerah, ketika 4 dewa kehancuran kami bangkit, mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pemimpin dari 8 dewa Gu, Heaven Extremity, mendengus dan berkata, ternyata Dewa Gu yang terperangkap di tengah altar keberuntungan bencana adalah salah satu dari 5 eksistensi peringkat 8 di dataran utara, Grandmaster 5 Elemen. Grandmaster 5 Elemen tertawa terbahak-bahak, rumah Gu abadi peringkat 8 tidak mengesankan. Kalian, 8 ekstremitas telah menggabungkan kekuatan untuk memanipulasinya, setelah menekanku selama ini, bahkan menggunakan kekuatan surga panjang umur untuk mencoba membunuhku. Tetapi sekarang, kalian bahkan belum menembus lapisan pertama cincin 5 elemenku. Surga ekstremitas, kau punya muka untuk memintaku menyerah. Surga ekstremitas mencibir, itu karena kau tidak tahu kekuatan mistis altar keberuntungan bencana. Kemampuannya yang sebenarnya adalah membalikkan bencana dan keberuntungan, mengubah bencana menjadi keberuntungan, dan keberuntungan menjadi bencana. Dengan menghubungkan bencana dan keberuntungan, itu menjadi tak henti-hentinya. Ini adalah kedalaman keberuntungan surga dan bumi. Sebagai seorang kultivator tunggal, bagaimana mungkin kau bisa mengerti? Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Mendengar kata-kata keberuntungan surga dan bumi, kesombongan Grandmaster 5 Elemen lenyap, menghilang dari wajahnya. Giant Sun Immortal Venerable menciptakan jalur keberuntungan. Seluruh kultivasi hidupnya diringkas menjadi 3 bagian, keberuntungan diri sendiri, keberuntungan semua makhluk hidup, dan keberuntungan langit dan bumi. Di antaranya, keberuntungan langit dan bumi diciptakan selama tahun-tahun terakhir Giant Sun Immortal Venerable, itu agung dan mendalam, menguraikan misteri langit dan bumi. Grandmaster 5 Elemen telah terhenti dalam kemajuannya sekarang, dia tidak bisa menerobos sendiri. Jadi, dia menyelinap ke Longevity Heaven dan mencoba mencuri warisan sejati keberuntungan langit dan bumi. Tetapi untuk berpikir bahwa meskipun 4 dewa kehancuran tertidur di Longevity Heaven, pertahanannya masih melampaui harapan Grandmaster 5 Elemen. Setelah beberapa pertempuran, Grandmaster 5 Elemen terperangkap di dalam altar keberuntungan bencana, dia ditekan oleh 8 ekstremitas, tidak dapat bebas. Yang mulia Dewa Matahari Raksasa memiliki 3 guru rumah abadi peringkat 8 dalam hidupnya. Aku sudah tahu tentang altar keberuntungan bencana sejak lama. Namun, membalikkan malapetaka dan keberuntungan, apa yang dimaksud dengan membalikkan malapetaka dan keberuntungan? Grandmaster 5 Elemen berpikir sejenak sebelum bertanya. 8 ekstremitas saling memandang, jelas terkejut. Namun, segera, mereka bereaksi. Ekstremitas surga mendesah dalam hati, sudah lama aku mendengar bahwa Grandmaster 5 Elemen memiliki rasa haus yang luar biasa terhadap pengetahuan. Ketika dia masih manusia, dia menyembunyikan identitasnya dan belajar dari berbagai master. Setelah menjadi Dewa Abadi, untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan bimbingan dari Dewa Abadi, dia bersedia mengikuti perintah mereka. Kali ini, dia benar-benar meminta bimbingan musuh-musuhnya di dalam formasi. Dia benar-benar bersemangat. Namun, orang yang bodoh tidak takut pada apapun. Jika aku memberitahunya tentang kebenaran, aku dapat memberikan pukulan pada kepercayaan diri dan moralnya. Memikirkan hal ini, Heaven Extremity berkata, saat ini, hasilnya telah diputuskan, tidak apa-apa bahkan jika aku memberitahumu. Altar keberuntungan bencana sengaja ditinggalkan di Longevity Heaven oleh leluhur Giant Sun, itu untuk mempertahankan Longevity Heaven. Membalikkan bencana dan keberuntungan, kita dapat mengubah bencana dan kesengsaraan menjadi keberuntungan kita sendiri. Saat ini, kamu datang untuk menyerang Longevity Heaven, itu adalah bencana manusia kita. Dengan menggunakan altar keberuntungan bencana ini, kita dapat mengubah kesulitan ini menjadi keberuntungan, mengubah bencana menjadi keberuntungan. Kamu akan berakhir dengan berkontribusi pada keberadaan abadi Longevity Heaven. Hebat, brilian. Grandmaster 5 Elemen mendengarkan dengan mata berbinar, dia bertanya lagi, jika bencana manusia seperti ini, lalu bagaimana dengan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi? Kita secara alami juga membalikkannya, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi tidak menyebabkan kerusakan apapun, mereka malah menjadi makanan bagi Longevity Heaven kita. Heaven Extremity berkata dengan bangga.
Grandmaster 5 elemen membuka matanya lebar-lebar, Longevity Heaven adalah surga gua tingkat 9 dan belum menyerap satu pun fragmen dari 9 surga yang tak terlupakan. Dengan mengandalkan Calamity Look Altar, ia dapat melewati semua malapetaka dan kesengsaraannya. Hahaha, kau sudah menjadi Gu Immortal tingkat 8, tetapi kau bahkan tidak tahu tentang asal-muasal malapetaka dan kesengsaraan. Heaven Extremity tertawa meremehkan. Grandmaster 5 elemen tidak marah, ia bertanya dengan rendah hati, aku harap kau bisa mengajariku, Heaven Extremity. Heaven Extremity merasakan sikap tulus Grandmaster 5 elemen dan penghinaan di dalam dirinya lenyap, berubah menjadi jejak kekaguman. Ia mendesah, menjawab mengapa manusia memiliki malapetaka dan kesengsaraan. Sebenarnya, bukan hanya manusia, tetapi binatang buas dan tanaman tandus juga memilikinya. Seperti pohon kabut 1000 ular, ia menghadapi petir kesengsaraan. Asal-muasal malapetaka dan kesengsaraan ada dalam prinsip-prinsip surga. Surga menghilangkan kelebihan sementara mengisi kekurangan, menekankan pada keseimbangan dan mempertahankannya dalam siklus. Setiap eksistensi yang memutus siklus keseimbangan akan menghadapi malapetaka dan kesengsaraan. Petik 2. Tetapi manusia memiliki kecerdasan terbesar. Jadi, kita lebih merupakan ancaman daripada binatang atau tumbuhan. Dewa Gu dapat mengelola dunia kecil mereka sendiri, itu menarik kewaspadaan dan serangan dari surga. Apa itu malapetaka? Apa itu keberuntungan? Heaven Extremity tiba-tiba bertanya. Grandmaster 5 elemen menyadari sesuatu, dia segera berbicara, saya mengerti. Surga menghilangkan kelebihan sementara mengisi kekurangan, yang disebut malapetaka menghilangkan kelebihan, sementara keberuntungan mengisi kekurangan. Heaven Extremity mengangkat alisnya, jawabanmu benar, memang begitu. Dan leluhurku Giant Sun sangat berbakat, dia menciptakan jalur keberuntungan. Jalur ini menargetkan operasi prinsip-prinsip surga. Warisan sejati keberuntungan diri sendiri mengisi ulang diri sendiri. Keberuntungan semua makhluk hidup mengambil kelebihan orang lain untuk mengisi ulang diri sendiri. Sementara keberuntungan surga dan bumi mengambil kelebihan surga dan bumi untuk mengisi ulang diri sendiri. Jadi begitulah, Grandmaster 5 elemen menghela napas dalam-dalam, tidak heran Giant Sun Immortal Venerable tidak memasuki pengadilan surgawi selama hidupnya. Pengadilan surgawi mengikuti keinginan surga, dan menegakkan keadilan bagi surga. Sementara itu, jalur keberuntungan Dewa Matahari Raksasa merampas otoritas langit dan bumi. Ketika alam beroperasi sesuai dengan prinsip langit, dan seorang individu dianggap terlalu kuat dan merusak keseimbangan, maka alam akan menimbulkan malapetaka dan kesengsaraan untuk menekannya. Jalur keberuntungan Dewa Matahari Raksasa menghindari malapetaka dan kesengsaraan, dan di bagian keberuntungan langit dan bumi, alam secara langsung mengubah malapetaka dan kesengsaraan menjadi pertemuan yang menguntungkan. Langit dan bumi menekan saya, alam ingin mengambil kelebihan saya untuk menutupi kekurangan orang lain, maka saya akan mengambil kelebihan langit dan bumi untuk menutupi kekurangan saya sendiri. Seperti kata pepatah, tidak ada yang perlu dikatakan jika ada tujuan yang berlawanan. Jika langit tidak dapat menggunakan malapetaka dan kesengsaraan untuk menghancurkan surga panjang umur, alam akan menggunakan malapetaka manusia untuk menghancurkannya. Heaven Extremity melanjutkan, dan kau, Grandmaster 5 elemen, secara tidak sadar dipengaruhi oleh kehendak surga, yang akhirnya menjadi malapetaka manusia yang akan menghancurkan surga panjang umurku. Sayang sekali kau, seorang peringkat 8 yang hebat, dipengaruhi oleh kehendak surga tanpa menyadarinya. Hahaha, aku telah belajar banyak. Grandmaster 5 elemen tertawa terbahak-bahak, bahkan jika kehendak surga memengaruhi saya, lalu kenapa? Ini juga niat saya sendiri. Dan saya percaya bahwa manusia akan menang atas surga. Tidak peduli seberapa besar kehendak surga, itu tidak dapat dibandingkan dengan kehendak manusia. Sepanjang sejarah panjang umat manusia, kita begitu lemah dan rapuh, disingkirkan dan dipermalukan di mana-mana, sampai kita menjadi penguasa dunia saat ini, menekan semua manusia varian dan bentuk kehidupan lainnya di bawah kaki kita. Umat manusia adalah yang paling merusak keseimbangan, tetapi bisakah surga menekan kita? Ada 10 peringkat 9 yang terhormat dalam sejarah manusia, dan Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya di antara kita menjelajahi surga dan bumi, kita dapat menangkap bintang dan menjungkirbalikkan gunung dan sungai, apa yang bisa dilakukan surga? Heaven Extremity tertawa, 7 lainnya juga mengungkapkan kegembiraan. Kegembiraan ini adalah kegembiraan bertemu dengan seorang teman,
seseorang yang memiliki pemahaman dan aspirasi yang sama seperti dirinya. Tawa Heaven Extremity memudar, sepertinya Anda, Grandmaster 5 Elemen, juga telah membaca lebih besar dari sering. Tentu saja, lebih besar dari berisi warisan sejati jalur manusia Rensu. Setiap Dewa Gu yang berkultivasi ke tingkat tinggi akan mencoba mengambil manfaat darinya. Sayangnya, aku tidak memiliki kebijaksanaan dan kemampuan pemahaman, aku hanya bisa membaca makna bahwa jalur manusia menang atas jalur surga. Aku pernah mendengar bahwa Dewa Matahari Raksasa yang mulia menciptakan keberuntungan diri sendiri dan mencapai jalan buntu di mana ia terhenti. Ia hanya memperoleh inspirasi setelah membaca lebih besar dari, menciptakan keberuntungan semua makhluk hidup. Setelah itu, dia terus naik ke tahta yang mulia abadi, sebelum menciptakan keberuntungan langit dan bumi. Grandmaster 5 Elemen melanjutkan, Heaven Extremity mengangguk, benar. Grandmaster 5 Elemen melanjutkan, saya seorang Northern Plainsman, lahir dan dibesarkan di sini. Meskipun saya tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, saya sangat mengagumi Giant Sun Immortal Venerable. Jalan manusia menang atas jalan surga, jalan keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable sangat memanfaatkan esensi jalan manusia. Tren aturan manusia tidak dapat digulingkan, tidak dapat ditentang. Bahkan surga pun tidak sebanding dengannya. Apakah kalian semua setuju dengan saya? Petik 2. Tentu saja begitu. Heaven Extremity menjawab dengan arogan. Grandmaster 5 Elemen tersenyum tipis, tren manusia jelas bagi semua orang di sini. Tetapi tren Northern Plains, dapatkah kalian melihatnya dengan jelas? Ekspresi Heaven Extremity berubah, apa yang ingin kalian katakan? Grandmaster 5 Elemen berkata dengan tenang namun keras, saat ini, tren Northern Plains dalam hal kemanusiaan adalah bahwa jalur iblis sedang naik daun sementara jalur yang benar sedang bergeser lebih rendah. Bangunan 88 yang sejati runtuh, memungkinkan banyak orang abadi dan anggota jalur iblis untuk mendapatkan kekuatan. Dewa Surgawi Baizu menciptakan suku Baizu secara pribadi, memungkinkan jalur yang benar memiliki garis keturunan yang berbeda. Kerajaan turun-temurun dari Giant Sun Immortal Venerable memang merupakan aspirasi yang agung, tetapi itu benar-benar cukup membatasi, Northern Plains bukan miliknya sejak awal. Itu milik semua orang Northern Plains. Kematian seseorang seperti padamnya, Lilin, pengaruh Giant Sun Immortal Venerable telah mempengaruhi Northern Plains begitu lama, bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk berubah. Omong kosong, Heaven Extremity sangat marah, 7 ekstremitas lainnya juga mulai memarahi dengan marah. Grandmaster 5 Elemen sangat tenang, Anda marah dan geram, itu karena rasa takut di hati Anda. Dewa Matahari Raksasa, suku Huang Jin, mereka telah mendominasi dataran utara, menguasainya, sekarang mulai menurun. Sama seperti 10 sekte kuno besar di benua tengah, mereka tampak kuat, tetapi mereka busuk di dalam, ada banyak konflik internal dan anggota yang tidak berguna. Bagaimana dengan para dewa penyendiri dan pembudidaya iblis? Lihatlah para dewa Gu peringkat 8 dataran utara, berapa banyak yang memiliki garis keturunan Huang Jin. Leluhur tua Suehu adalah jalur iblis, saya adalah dewa penyendiri. Dewa Surgawi Baizu berubah dari jalur penyendiri menjadi jalur yang benar. Pangeran Feng Xian adalah anggota suku Gong, tetapi dia bukan dari garis keturunan Huang Jin. Hanya Yao Huang sendiri yang mengangkat reputasi suku Huang Jin.